Judul dari webinar kita ini sudah sampaikan tadi, dugaan korupsi dan pencucian uang 349 triliun. Menkyu Sri Mulyani berbohong, tanda tanya lagi. Karena apakah berbohong, mengapa kok tidak mau mengungkap laporan-laporan yang selama ini sudah tersiar di masyarakat, ada laporan yang tidak dilanjuti. Apakah khawatir mengenai dirinya atau memang tidak mau ini terbongkar, dan seperti biasanya itu sudah nanti masyarakat juga lupa. Nah, saya minta mungkin Pak Edi Mulyadi untuk saya beri kesempatan, karena saya melihat beberapa protes-protesnya itu kayaknya tajam sekali dari berbagai pihak, dan terakhir itu justru dengan Marlon Antoni itu yang dia merupakan pegawai pajak dan dia namanya rajin sekali melakukan laporan-laporan, dan kemarin sempat Pak Edi. Saya nggak memasuki informasi itu, saya berikan kepada Pak Edi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir bulan. Amin. Prof. Antoni yang luar biasa saya kagumi, yang gagah perkasa dan tak kenal lelah menjualan amal ma'ruf terutama nahi munkar. Oke, langkah sekali tuh Bang. Kalau amal ma'ruf orang nggak semua berjaya, nahi munkar orang mikir-mikir doga aja. Tapi Bang orang nggak pernah berhenti, luar biasa. Nah, seperti pertanyaan pemerintah sebagai moderator, memang saya menjalin komunikasi lumayan intens dengan Busok Marlon Antoni. Pada acara ini pun saya sudah kontak dia yang bersangkutan, dan dia sebetulnya sedang di Jakarta, tapi dia mohon maaf tidak bisa bergabung walaupun lewat Zoom sekalipun, karena dia sedang menuntut saudaranya yang sakit di gitu. Ya. Jadi saya mencoba sampai tadi pagi masih komunikasi, dan dia memang mohon maaf gitu. Tapi dari seorang Busok Antoni Marlon ini kita bisa membaca bagaimana sosok Sri Mulyani, bagaimana 2 tahun dia laporkan ada perusahaan bodong, tapi oleh Sri Mulyani opini digiring seolah-olah investasi bodong. Nah, dan terus digiring bahwa itu persoalan pribadi dia karena dia korban investasi bodong. Busok di surat terbukanya kepada Sri Mulyani maupun kepada saya dalam WA dan teleponan, itu Busok mengatakan tidak, investasinya asli. Bahwa saya kemudian ada masalah withdraw segala macam bermasalah, kemudian saya telusuri dan ternyata kembali bodong. Kenapa bodong? Karena 2 perusahaan itu tidak terdaftar di Kemenkumham dan tidak punya NPWP. Maka yang dipertanyakan, kenapa tidak terdaftar di Kemenkumham, tidak punya NPWP, tapi bisa membuka rekening virtual di 8 bank, 2 diantaranya BUMN. Nah, saat itu, dan ketika Sri Mulyani dalam kasus konferensi dengan Mahfud mengatakan secara implisit dia korban investasi bodong di masalah pribadi, dia langsung mempertanyakan nasionalisme Sri Mulyani. Ini bukan persoalan pribadi saya. Bahkan katakanlah itu persoalan pribadi saya, ini soal pajak. Penerimaan negara yang disebutnya berpotensi triliunan rupiah. Salah satunya kita kenal Okta FX, nah, yang platform yang banyak di sini. Dan 2 perusahaan itu. Nah, dia bilang, kenapa sebagai seorang yang bertanggung jawab atas penerimaan negara justru mengabaikan? Kemudian analisis dia menjadi semakin liar lagi tanda kutip, karena ada 2 bank BUMN yang ikut di situ sebagai pembuka rekening dan komisarisnya pejabat Kemenkyu. Ya Kemenkyu. Ya, komisaris antara lain Triyono Silaban, Dirjen Kekayaan Negara yang mendapat penghasilan sebagai komisaris Bank Mandiri dalam 1 tahun 21 miliar. Itu diperoleh dari gajinya yang 680 juta sebulan. Para YouTuber punya nggak 680 juta sebulan? Oh, kalau Haji ada, tidak dikit ya, 640 ya? Ya, 649 ya, kurang dikit lagi. Lalu tunkinnya, tantinnya
itu totalnya 21 miliar. Sehingga dalam periode 3 tahun 2019 sampai 2022 Sakti Jabat ini punya tambahan pendapatan 63,4 miliar. Tapi ada tapinya di LHKPN cuma dilaporkan 50 sekian miliar. Nah ini dicurigai, bahkan pada surat-surat awalnya di sini saya print itu dia menjelaskan bahwa dia tidak pakai dugaan lagi, dia tak punya dugaan ini bahwa Sri Mulyani Dirjen Pajak terlibat dalam sejumlah pelanggaran hukum. Oh, ngeri sekali. Si Busok ini, saya bilang Anda nggak pakai dugaan lagi ya, udah yakin betul gitu. Nah itu soal Busok ya. Jadi soal nasionalisme jadi ingat sesepuh kita termasuk gurunya Prof. Antoni ya, Pak Fikri cuma dokter Agus ya. Cuma dokter Agus tapi Masya Allah luar biasa sekali walaupun beliau etnis Tionghoa saya kira lebih kreatif daripada kita pada umumnya. Dasar ya. Jadi dia menceritakan bagaimana peran Sri Mulyani sebagai agen IMF dan Bank Dunia pada saat krisis berlangsung ya. Dia kan sekretaris Dewan Ekonomi Nasional apa Komite? Dewan ya, yang ketuanya Profesor Ahmad Salim. Dan atas perintah IMF Bank Dunia mereka selalu diajak rapat-rapat kabinet. Dan rapat-rapat kabinet itu Menko-nya namanya Wikiandi. Dalam pembahasan tuh siapa namanya Sri Mulyani selalu dengan gigih dan getol mengingatkan para menteri ini LOI yang harus kalian ikuti, ini jalankan, ini jadwalnya, bulan ini terus segala macam. Dan ketika membahas soal rekapitalisasi dengan BNI, itu ada direktur eselon 2 namanya Darmin Nasution, itu masih eselon 2, mengatakan pendapat BNI belum perlu direkapitalisasi ya, belum perlu direkapitalisasi karena bla 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 dan kenapa? Sehingga dia tidak perlu. Tapi Sri Mulyani kalau marah tidak bisa, harus sesuai dengan IMF, harus direkap, harus dijual, bla 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 gitu. Tapi itu kan tidak, teruskan tidak. Nah, Pak dalam itu saya muat dari buku saya sebagai kata pengantar dengan seizin pabrik. Tapi mengatakan bahwa begitu dia sampai di ruangannya, telepon di mejanya berdering, diangkat dari kepala perwakilan Bank Dunia di Jakarta. Di sini apa? Maki-maki. Jadi Anda begitu kenapa? BNI lalu. Jadi ingat ketika rapat, Sri Mulyani terjadi begini. Begini drama handphonenya jadi kata Wikiandi. Jadi dalam rapat itu versi siapa namanya Sri Mulyani melaporkan suasana perkenalan kepada bosnya yang orang asing itu. Jadi ini orang satu perempuan ini memang masalah. Berarti itu kan bisa seperti itu. Berarti kan itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Karena ini kan rapat kabinet. Iya. Lalu dibocorkan keluar. Iya. Dibocorkan keluar. Dan karena itu jadi dimaki-maki. Waktu itu saya dimaki-maki oleh perwakilan IMF dan Bank Dunia. Gantian dua pelaku itu nggak boleh gantian. Nah, kembali ke soal judul, itu Sri Mulyani berbohong. Ini menarik sekali Prof, karena saya baru saja mengupload siang tadi sebelum kemarin setengah 2 tadi debat RDPU kemarin di DPR aku. Tapi saya ambil slotnya Benny Harman. Nah, Benny Harman itu menarik, kemarin saya ambil porsinya porsi Mahfud. Mahfud. Nah, sekarang saya ambil porsinya Benny Harman. Banyak lebih kan saya ambil kotak-kotak. Tapi ini memegang data. Dia bilang data yang Pak Mahfud sampaikan sangat berbeda dengan data yang disampaikan Sri Mulyani pada pertemuan dengan Komisi 11. Kalimat background itu begini. Jadi siapa yang berbohong? Siapa yang berbohong? Tidak mungkin data berbeda, dua-duanya benar. Misalnya Pak Akali tadi mengatakan, Sri Mulyani mengatakan hanya 3 triliun yang dilibatkan pegawai Kemenkeu. Kata Mahfud enggak, 35 triliun. Dan angka soal Pak Sony yang 369 triliun per debat emas itu tidak muncul dalam angkanya Sri Mulyani. Jadi Benny masih sopan ya, walaupun sebetulnya kita tahu Benny membela Sri Mulyani kan dalam kalimat-kalimat itu. Saya curiga Pak Mahfud sedang berusaha memikirkan Sri Mulyani. Benny Harman itu sebenarnya saya di media Indonesia seperti itu ya. Memang kita rekan senior di politik. Nah, kembali ke selanjutnya, kita pegang angkanya, ada kan datanya kertas lembaran itu yang sebelumnya, jadi sebelum RDPU
Sahroni sebagai pemimpin rapat minta diputar ulang beberapa penjelasan dari Sri Mulyani. Oke, setelah itu Mahfud di pengantarnya debat itu materi, debat Arsul Sani ya, asam Rahmat saya bilang ini Madura itu kan, UII-nya Jogjanya hilang. Nah saya katakan harus kalau ngomong kan keras tegas itu kan ada dua hal, Obri. Pertama sikap pencitraan, ya nanti akan Seperti itu dan ini. nanti akan membangun diri sendiri seperti poster-posternya Teddy Minahasa dengan Gagal Perkasa, penonton-penonton bilang kalau mau kaya jangan di polisi. Itu pencitraan dan Allah balikan begitu. Yang kedua karena memang nggak punya beban. Karena bersih kalau kita ngomong soal COVID, nggak punya COVID-nya, nggak punya penyakit bawaannya. Ini kan bebas juga aja ngomong gitu ya. Dan memang saya tidak kenal langsung dengan Mahfud, tapi dalam konteks KKN, pengumpulan harta tidak sah segala macam, saya relatif percaya, relatif bersih ya. Nah, terbatas pengetahuan saya. Nah, kembali ke PD tadi, ini kenapa beda datanya? Siapa yang berbohong? Apakah dia langsung sebut Pak Mahfud yang berbohong? Ini kan kebohongan publik. Tapi kita nggak tahu siapa yang berbohong. Siapa berbohong? Apakah Pak Mahfud yang berbohong? Apakah stafnya Pak Mahfud yang memberikan feeding data berbohong? Atau Sri Mulyani yang berbohong? Stafnya segala macam. Karena memang ada beberapa temuan yang diungkapkan Mahfud dalam rapat itu. Karena sebelahnya kan ada Ivan Dada, Sekretaris Komite Koordinasi Nasional KKN PPPU ya, kelompoknya Mahfud MD sebagai ex officio-nya Kopolda. Karena Ivan mengatakan lewat Mahfud sudah laporannya itu 2009 sampai 2023 sebelumnya juga ada beritanya 200 berkas memuat nama, jabatan, kegiatannya. Tapi kan awal-awal Sri Mulyani memang tidak tahu sehingga ada TKW dari di Taiwan cowok lawan Royu jangan bilang nggak tahu yuk itu nggak gede yuk 340 triliun itu pakai 340 itu banyak bla 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 itu orang bertanggung jawab dan seterusnya ya. Nah itu ternyata kata PPTK lewat Mahfud itu laporan itu kalau menyangkut pajak diberikan kepada Dirjen Pajak dan Dirjen Inspektorat Jenderal. Kalau menyangkut bea cukai diberikan kepada Dirjen Bea Cukai dan Dirjen. Nah pertanyaannya kenapa Sri Mulyani tidak tahu? Gitu loh. Kenapa tidak tahu? Apakah memang ada hidup melindungi atau memang seperti yang disebut dalam tadi ada ratusan orang yang terlibat dan ini adalah geng. Semua akan saling menuntut, saling melindungi. Kan begitu terbuka akan jadi efek domino. Luar biasa. Jadi kalau kita pikir penjelasannya siapa Ihsanuddin Nursi dan siapa lagi itu si manusia merdeka saya Didu itu memang ada ini loh saya Didu menyebutnya dengan undang-undang nomor 23 nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara itu Menteri Keuangan itu sangat berkuasa. Bahkan saya Didu mengatakan seandainya Indonesia tidak punya presiden dan wakil itu tidak masalah. Karena setiap rupiah yang keluar maupun yang masuk itu harus sesuai Menteri Keuangan. Jadi kalau bicara bea cukai, pajak itu hanya bagian kecil. Nah, ini menarik. Jadi ini urutannya Pak Marwan tentang utang luar negeri. Utang luar negeri itu kan memang diputuskan bersama DPR. Sekian ribu triliun, misalnya sekarang triliun. Tapi kepada siapa dinegosiasikan, kepada siapa kreditornya, berapa lama, berapa jumlahnya, dan yang paling penting lagi berapa bunganya, itu kamar gelap. Kamar gelap. Nah, saya ngobrol dengan John Masli. John Masli ini pengusaha, banyak tinggal di California. Jaringannya bagus. Kalau di diskusi itu si Ihsanuddin Nursi mengatakan disebutnya profesional loan fee. Nah, profesional loan fee. Tapi ketika saya ngobrol dengan teman-teman lain, yang tepat istilahnya arranger fee. Itu lebih umum. Dan saya buka bro di situsnya IBRD, Institut Internasional Bank apa pokoknya badannya IMF, Bank Dunia, itu ada fee. Development and Infrastructure. Ya, Development and Infrastructure ya betul. Ada fee dan itu sah. setengah persen dibagi dua, 1/4% depan sekali,
dan 0,5% setiap tahun. Makanya Islamic Muslim katakan kalau menurut aturan Bank Dunia itu sah, bukan gratifikasi. Kalau menurut kita, orang mengambil keuntungan dari negara itu gratifikasi. Tanya sama Bang Abdullah yang bakal rumah deh. Kalau nggak salah. Memang cuma 1% atau berapa persen setahun, tapi dari berapa triliun? Iya. Kalau utang kita sekarang sudah 7.543 triliun, ya, semasa Sri Mulyani menjabat katakanlah 4.000 triliun saja dia buat, seperempat 10 triliun bos, 10 triliun satu bulan, satu tahun, dan bos. Makanya dalam konteks ini saya berteriak busok Anthony Maron tadi dia mempertanyakan nasionalisme Sri Mulyani. Orang ini kan kadang dianggap bersih, dicitrakan bersih, berintegritas, punya etika, smart, pintar, segala macam. Kalau kita berpikir normal, bagaimana seorang menteri keuangan terbaik dunia gagal mendapatkan bunga utang yang normal? Karena kita punya country risk dalam rating kita kan lebih baik daripada Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Tapi kita lebih besar daripada ketiga negara itu. Vietnam lebih tinggi, tapi kita lebih tinggi daripada ketiga negara itu. Kan kata saya itu tak masuk akal gitu. Tak masuk akal. Dan nampak negara nyaman ya. Karena presidennya nggak ngerti. Saya mengutip ini, kalau teman-teman nonton sambil sahur, preman pensiun. Preman pensiun itu preman-premannya ada yang tugas ngutipin duit di pasar-pasar tuh. Ada yang ngutipin duit di terminal-terminal, angkot sama bus. Ada yang ngutipin duit di parkiran gitu kan. Nah, menariknya kan preman-premannya kemarin tetap ke bosnya. Apakah ini juga begitu? Sri Mulyani main Ranger Free tadi kemudian nyetor ke bosnya, ya hampir mustahil juga kalau nggak ya, hampir mustahil. Saya nggak nuduh ya, Pak Polisi saya nggak nuduh ya. Saya tarik sedikit ya. Tentang pemanggilan Pak Mahfud di DPR. Sebelumnya kan menurut berita dan terlanjur viral di medsos juga bahwa Rocky bertemu dengan Pak Mahfud. Ditanyakan tentang kenapa kok tidak lebih kencang menurut Rocky. Kemudian jawabannya, saya khawatir ini mengenai Pak Presiden. Satu. Yang kedua, kemarin itu konon menurut berita juga nanti bisa kita cari bahwa Pak Mahfud berangkat ke DPR justru didorong sama Pak Presiden. Silakan buka-bukaan semua. Nah ini sebagai wartawan yang tahu banyak informasinya. Ya, ini kan politik Mas. Jadi apa yang diucapkan tidak mesti itu yang sesungguhnya. Saya nanti kalau jadi presiden akan stop impor. Apa itu terjadi? Nanti kalau saya jadi presiden akan stop utang. Nanti kalau saya jadi presiden akan persulit investasi luar negeri asing. Bablas semuanya tidak. Kalau Amerika tuh. Jadi kalau politisi ngomong ya sudahlah ya. Kita kan nggak punya negarawan. Sorry banget, walaupun kepala negara sekalipun nggak punya negarawan. Semuanya politisi, jadi semuanya politiking. Pada soal itu ya kita yang paling tahu ya yang bersangkutan kan dengan Allah SWT ya. Tapi saya sebagai rakyat yang mengikuti rekam jejak orang-orang itu saya sama sekali nggak percaya. Saya dong saya nggak percaya. Ini dong boleh dong saya nggak percaya. Gitu. Jadi kembali ke soal KPP bagi kita ini, apakah Sri Mulyani berbohong? Saya tidak menuduh, tapi saya menduga dia berbohong. Karena begitu Benny Harman mengandung data, ini pasti nanti ada pembohongan publik. Cuma kita nggak tahu siapa berbohong. Karena Mahfud menjelaskan dalam uraian yang cukup panjang itu bagaimana TPO siapa aja, bagaimana segala macam, angka-angkanya pun sampai si Mahfud menyebut tadi 3 triliun itu keliru. Dia berani menyebut Sri Mulyani keliru. Seperti Prof tadi, ini kan memang sebetulnya secara kolegial kan jauh dari fakta katanya. Bicara itu jauh dari fakta. Jadi gitu teman-teman sekalian, Oke dan Prof Antoni Bang Parwan. Saya kira sementara begitu saya juga seperti itu, Prof ada keperluan lain. Iya. Jadi kembali dulu aja. Terima kasih banyak. Ya, baik.